Aku sebagai penonton cukup kecewa setelah mendengar ternyata pelakunya merupakan salah satu bagian dalam penulisan. Hai semua, kembali lagi sama aku, Adam Nugraha. Jadi kali ini kita akan membahas sebuah film yang cukup banget diperbincangkan, yaitu film Penyalin Cahaya. Jadi film ini tuh berhasil memborong 12 piala citra di tahun 2021 kemarin, dan baru-baru ini ramai diperbincangkan karena salah satu kru dari film Penyalin Cahaya ternyata pelaku pelecehan seksual, yang dimana film ini sendiri membicarakan tentang pelecehan seksual, jadi cukup terjadi kontroversi. Namun film ini sudah tayang di Netflix mulai tanggal 13 Januari kemarin, jadi langsung aja kita akan bahas filmnya sekarang juga. Oke, jadi di awal film ini itu kita langsung diberikan sebuah karakter banyak, ditampilkan langsung. Kita diajak untuk mengikuti perjalanan Suryani ini, yang merupakan salah satu anggota teater juga, tapi dia bukan pemain, merupakan yang mengurus website untuk Teater Matahari ini, dan dia juga merupakan siswa yang pintar karena dia berhasil mendapatkan beasiswa selama kuliahnya. Yang aku suka dari awal film ini merupakan pendalaman karakter yang sangat kuat. Jadi di awal kita disuguhkan oleh karakter Suryani ini, mungkin tanpa dialog pun vibe-nya itu udah bisa bikin kita berempati dengan karakter dan kita peduli dengan Suryani ini, karena di teater dari look-nya aja dia kayak bukan bagian dari teater itu, tapi dia tetap ikut dalam teater itu. Jadi dari awal kita udah dibikin untuk tertarik terlebih dahulu dengan karakter Suryani, dan itu berhasil menurut aku. Cerita yang dimulai dalam film Penyalin Cahaya ini juga cukup cepat, langsung menuju untuk permasalahan, dan itu tidak terlalu bertele-tele menurut aku, dan langsung ke pokok permasalahan, yang dimana itu merupakan sumber dari kekacauan sepanjang film ini. Dan ya, karena awal film kita sudah sangat berempati terhadap karakter, jadi kita mau tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan selanjutnya. Dan itu merupakan hal yang penting dalam sebuah film karena bisa menjaga tingkat keintensitas penonton untuk filmnya. Konflik yang diangkat dalam film ini juga sangat berani, dan bahkan personal aku belum nemu film Indonesia yang mengangkat isu tentang kekerasan seksual, ataupun mungkin ada tapi aku belum tahu. Benar-benar sepanjang film kita diberikan tentang asal muasal kekerasan seksual, di mana itu merupakan edukasi yang baik tanpa kesan untuk menggurui. Di sepanjang film kita disuguhkan banyak informasi yang bahkan beberapa hal aku baru tahu di film ini, seperti kalau tes urin di rumah sakit itu, misal kita ketahuan menggunakan obat-obatan terlarang, maka ya rumah sakit mensamarkan terlebih dahulu supaya tidak menimbulkan kekacauan, yang dimana itu aku baru tahu di film ini ternyata kalau tes urin itu seperti itu prosedurnya. Selain memberikan gambaran tentang pelaku dan korban pelecehan seksual, film ini juga banyak memberikan kenyataan yang relate atau mungkin benar-benar terjadi dalam kehidupan. Asli semua tindakan yang diambil tokoh benar-benar masuk akal, dan benar-benar gak ada yang maksa sama sekali sih. Jadi kayak realita sebuah kisah yang ditangkap dan kita menonton hal tersebut. Tapi di film Penyalin Cahaya ini sangat-sangat terasa real. Dan menurut aku yang sangat keren dari film Penyalin Cahaya ini merupakan, selain ide ceritanya ya, itu dari kostum, wardrobe, setting proper, dan kayak udah matang banget sesuai dengan ceritanya. Gak heran sih kalau dapat segitu banyak piala citra. Dan yang tidak kalah menarik merupakan performa jajaran cast yang ada di film Penyalin Cahaya ini. Parah. Apalagi karakter Suryani yang dibawakan oleh Shenina Shinaman begitu bagus dan sangat kuat, powerful. Di sini juga karakternya itu nggak ada satu pun yang tidak berguna dalam cerita. Itu jarang banget dilakukan sama film-film yang menggunakan tokoh yang banyak. Tapi di film Penyalin Cahaya ini, walaupun porsi maupun pendukung ataupun enggak, itu sama-sama memberikan kekuatan untuk ceritanya. Kalian akan dibikin membuat teori-teori sendiri, menduga-duga apa maupun siapa pelaku yang melakukan hal tersebut kepada Suryani. Dan itu juga hal yang sangat brilian maupun jenius dalam film ini, karena benar-benar plot twist yang diberikan nggak terduga sama sekali. Dan juga musik film Penyalin Cahaya ini benar-benar bikin suasana semakin menjadi-jadi, karena sesuai banget sama momennya. Dari yang pertunjukan teater, ketika tensi ketegangan mulai naik, itu benar-benar musiknya sesuai dan cukup khas sih menurut aku. Kayak gitu. Pokoknya kalau kalian dengar musiknya, kalian pasti bisa inget film Penyalin Cahaya, karena scoring di film ini benar-benar juara. Dan yang paling penting juga, pesan yang ingin dibawa film ini itu tersampaikan dengan baik, digambarkan oleh berbagai realita, keputusan oleh berbagai pihak yang ada di film ini. Itu benar-benar membawa hal yang sangat realistis dan masuk akal, karena pasti kita sebagian akan mikir kalau itu memang kenyataannya saat ini. Di sini juga pasti nanti kalian akan bertanya-tanya tentang pertunjukan maupun satu hal
yang ada di film ini yang diangkat, yaitu tokoh Medusa. Medusa di sini merupakan mitologi Yunani yang sebenarnya memberikan arti maupun metafora tersendiri terhadap film ini, tapi mungkin kalau kalian nggak notice itu akan kayak bikin maksudnya apaan. Tapi kalau kalian notice di ending itu bakalan pecah banget sih. Jadi untuk ngomongin best moment buat aku, adegan party kemenangan teater itu bener-bener hidup, kayak bener-bener real, namanya real. Jadi kita percaya dan benar-benar tertarik sama apa yang akan terjadi selanjutnya, karena cast-nya dari figuran, kalau kalian perhatiin itu benar-benar meyakinkan semua. Di film Penyayang Cahaya ini kalian lihat detail kecilnya itu benar-benar semua figuran anak-anak teater itu meyakinkan banget sih. Dan di sini juga yang cukup menarik merupakan perubahan karakter Anggun yang dari awal sebelum tahu kalau rekaman CCTV ternyata seperti itu. Anggun merupakan salah satu anak teater yang cukup care dengan Sur. Aku sempat curiga sama karakter Anggun ini karena nggak tahu. Kita kayak curiga aja, sumpah di sini banyak banget ekspektasi kalian yang akan dipatahkan. Perubahan karakter dia menarik dari yang awal care dari sama Sur sampai puncaknya ditontonlah CCTV party tersebut dan ternyata tidak terbukti. Sur dikerjain, kayak Anggun mulai males sama Sur, dan itu kerasa banget sih. Jadi kayak malah aku yang penonton ikut beban anjir. Itu Sur nggak dapat petunjuk sama sekali cuy, bayangin. Dan kalau ngomongin momen-momen yang sedih, salah satunya saat Bapak Sur harus sujud di depan orang-orang kampus, itu gila banget sih, pecah banget adegannya itu. Ekspresi ibu bapaknya itu sampai saat ini bisa merinding setiap ingat adegan itu, karena ya itu saat suara kita dibungkam, kita memberikan sebuah kebenaran bisa dilawan oleh kekuasaan, itu sakit banget, apalagi kita tahu kenyataannya seperti apa. Dan di film ini salah satu best momennya saat itu sih, saat semua orang nggak ada yang percaya sama Sur, hanya ada satu orang yang percaya, itu ibu Sur. Itu bener-bener aduh, pecah banget sih adegan itu. Bukti cinta kasih ibu yang nggak pernah putus panjang masa itu benar-benar ada di sini. Saat Sur membuat video pengakuan juga, itu benar-benar one take, long take, lama banget adegannya sampai selesai itu. Dan ekspresinya Sur, orang-orang yang menyaksikan video pengakuan itu banyak yang mulai speak up. Salah satu ketidakadilan yang bikin kita gregetan dan nggak bisa nahan emosi. Ending di film ini juga merupakan ending yang tidak terduga penyelesaiannya, tapi itulah kenyataannya saat ini. Nggak klimaks, cuma powerful untuk film Penyayang Cahaya ini. Nasib pelakunya di akhir film itu gimana? Itu cukup bikin geram, tapi film ini sukses memberikan sebuah sajian tontonan yang aku bisa bilang merupakan film Indonesia terbaik tahun ini. Ya ini masih Januari, tapi dengan kualitas Penyayang Cahaya ini benar-benar menyajikan sesuatu hal yang baru bagi perfilman Indonesia. Oke semua, jadi terlepas dari kasus yang sedang membayangi film Penyalin Cahaya, overall film Penyalin Cahaya merupakan sajian yang sangat penting dengan isu-isu yang disuarakan dengan baik yang hadir di awal tahun ini. Dan kalau kalian nonton, tolong siapkan mental. Walaupun dalam hati aku sebagai penonton cukup kecewa setelah mendengar ternyata pelakunya merupakan salah satu bagian dalam penulisan. Terlepas dari kontroversinya, Penyayang Cahaya merupakan sebuah karya yang sangat monumental di awal tahun ini. Semoga untuk kasus film Penyalin Cahaya ini dapat diberikan keadilan seadil-adilnya seperti yang ingin disuarakan dalam film ini. Sebenarnya cukup susah juga sih kalau untuk memposisikan sebagai penonton dan korban. Semoga diberikan perlindungan selalu olehnya. Jadi untuk film Penyalin Cahaya ini, kali ini aku kasih skor 9 lembar fotokopian dari 10. Oke, jadi itulah review film Penyalin Cahaya dari aku. Jika kalian punya teori ataupun penjelasan dari adegan Medusa ataupun kasus ini ke depannya gimana, mungkin kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe jika kalian suka sama video ini. Dadah, see you in another review.